Saudara, jumlah kementerian dipastikan bertambah di era pemerintahan Prabowo Gibran. Ada lebih dari 100 orang yang sudah dipanggil Presiden terpilih Prabowo Subianto, tapi siapa menjadi apa akan ditentukan kemudian. Lalu bagaimana mengelola organisasi berisi lebih dari 100 orang ini agar kemudian efektif membantu kinerja pemerintah? Kita ulas bersama di pagi hari ini. Sudah ada juru bicara Prabowo Subianto, sudah ada Bung Dhanil Anzar Simanjuntak. Selamat pagi, Assalamualaikum Bung Dhanil. Selamat pagi, Assalamualaikum Mbak Adisti. Ya, kemudian juga ada Ketua DPP PDI Perjuangan, ada Pak Jarod Saiful Hidayat. Selamat pagi Pak Jarod. Selamat pagi Adisti. Ya, kemudian ada pakar komunikasi politik UIN, Syarif Hidayatullah yang sudah hadir di studio. Sudah ada Mas Gun Gun Herianto. Selamat pagi Mas Selamat Gun Gun. pagi Mbak Adisti. Kabar baik ya? Kabar baik. Iya, semuanya lagi bersemangat begitu ya karena melihat bagaimana calon menteri dan juga calon wakil menteri ini sudah diberikan pembekalan oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto dan juga Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka kemarin di Hambalang. Anda melihat tantangan terbesar nantinya ketika kementerian ini ditambah, kemudian banyak sekali yang membantu Presiden nantinya 5 tahun ke depan, apa yang akan terjadi? Ya, menurut saya ini tantangan yang paling besarnya adalah sistem organisasi dan tata kelola ya. Sistem organisasi dan tata kelola. Terutama menyangkut pola hubungan intra-government, baik bersifat vertikal maupun bersifat horizontal. Vertikal tentu dengan presiden yang berada di puncak hierarki otoritas, horizontalnya antar kementerian, baik yang lama maupun baru. Dan di dalam sendiri karena kan menyangkut bukan hanya menteri, melainkan jajaran birokrasi di bawahnya. Seperti misalnya para pejabat eselon ya 1, 2, 3 dan tentu di bawahnya. Ini kabinet paling besar setelah reformasi. Ini kabinet paling besar? Iya, setelah reformasi. Kenapa? Karena ini juga konsekuensi dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 ya sebagai revisi terhadap Undang-Undang 39 tahun 2008. Sehingga kemudian jumlah dan nomenklatur kementerian akan disesuaikan dengan kebutuhan presiden. Seingat saya ini adalah jumlah kementerian yang paling banyak setelah kabinet Dwikora yang disempurnakan atau yang sering disebut sebagai kabinet Dwikora II yang memiliki jumlah kurang lebih 100 menteri di era Soekarno. Setelah Orde Baru kemudian masuk masa reformasi, apalagi kemudian setelah dilegitimasi lewat Undang-Undang 39 2008 itu kan jumlah kementerian hanya 34. Dan sekarang dengan adanya jumlah menteri 46 atau sampai 48 kurang lebih begitu ya, ditambah pos wakil kementerian yang juga lumayan banyak. Kalau dilihat dari yang dipanggil aja hari pertama 49, hari kedua 59 itu udah lebih dari 100. Artinya memang akan banyak ya, pertama nomenklatur baru, kemudian yang kedua orang yang didistribusikan dan dialokasikan juga banyak. Tantangannya makanya kemudian sistem organisasi dan tata kelola supaya kemudian kalau kita berharap akselerasi, yang diselesaikan paling lebih dulu adalah soal anatomi birokrasinya. Anatomi birokrasi. Ya, bayangkan sebagai sebuah tubuh dengan batang tubuhnya, apalagi ada organ-organ baru, itu tidak mudah untuk kemudian membangun sinergi kolaborasinya dalam waktu singkat. Bayangkan misalnya banyak sekali sumber daya manusia seperti aparatur sipil negara yang mungkin harus diredistribusi. Kemudian harus ada revitalisasi beberapa organ dan sumber daya manusianya. Misalnya dengan dipindahkan ASN-ASN di kementerian seperti di Kemenkumham ketika dipecah. Kemudian juga Kementerian Agama, ada misalnya Kementerian Agama dan Badan Haji dan Umroh. Kemudian tentu juga di sektor-sektor lain yang tadi disebut oleh Bung Dhanil. Tentu ini bicara soal governance ya, bicara soal tata kelola. SOTK-nya dulu. Kemudian yang kedua bicara soal seperti Pak Jarod tadi sampaikan, ini supaya tidak overlap job desk yang menjadi leading sektor dari kementerian itu apa. Kemudian yang ketiga sistem pengawasan internal dan eksternal. Ya ini yang mungkin juga penting dalam konteks good governance. Kenapa? Karena biasanya organ baru sistem pengawasan belum begitu optimal, apalagi masih misalnya
baru di set up. Ini untuk berakselerasi mengejar misalnya beberapa target pemerintahan Pak Prabowo tidak mudah. Contoh aja, pertumbuhan ekonomi ingin 8% misalnya. Kemudian himpitan problem domestik dan global seperti geopolitik dan geostrategis. Tentu idealitas yang diinginkan oleh Pak Prabowo butuh ada semacam blueprint dan itu kemudian bukan hanya sekedar dipahami menjadi kesadaran tetapi juga menjadi kebijakan di beberapa pos kementerian. Oke. Gitu. Oke, butuh waktu berapa lama? Normalnya kan kalau misalkan 34 kementerian begitu ya. Kemudian ini ada pemecahan begitu. Tadi Anda sebutkan distribusi soal ASN juga menjadi perhatian, termasuk juga job desk juga ada yang berubah atau bertambah begitu. Butuh waktu berapa lama supaya ini kemudian cepat untuk berakselerasi? Pasti butuh waktu kan? Tidak. Ya, kalau kita walaupun bicara memang ada tim sinkronisasi. Ya, kalau kita bicara quick wins ya atau quick response, secepat-cepatnya tidak ada waktu yang pasti, tetapi 6 bulan pertama urusan SOTK ini harus menjadi prioritas utama. 1 tahun pertama kan orang sudah menuntut hasil, ya kan, meskipun prematur untuk memberi simpulan apakah sukses atau tidak, sehingga 1 semester awal dalam pemerintahan untuk koordinasi merapihkan jajaran atau line up di seluruh kementerian baik lama maupun baru adalah tantangan paling besar. Kenapa? Ini bicara performa komunikatif ya, bicara ritual misalnya bagaimana distribusi dan alokasi pekerjaan, kemudian performa politis, pola hubungan intra government dan extra government. Karena bicara pemerintah bukan hanya bicara di internal, tapi juga bicara dengan hubungannya dengan pemerintahan-pemerintahan lain. Dan kementerian pasti juga punya mitra-mitra di internal seperti DPR maupun eksternal misalnya dengan ragam kementerian yang sama di negara-negara lain. Jadi menurut Anda setidaknya butuh waktu 6 bulan dulu untuk merapihkan semuanya, untuk bisa berakselerasi, untuk berjalan beriringan bersama? Ya itu idealnya. Ya, idealnya. Kenapa? Kan waktu nggak lama, 5 tahun. Belum dipotong lagi. Iya kan, 5 tahun itu 1 tahun terakhirnya udah gonjang-ganjing lagi pertarungan politik pemerintahan ke depan begitu ya, sehingga otomatis tahun pertama biasanya yang menjadi tantangan besar adalah konsolidasi pemerintahan, terutama untuk tentu ya memastikan laju arah itu sesuai dengan visi misi presiden. Kenapa? Karena presiden yang tentu punya visi misi, bukan menteri, dan menteri itu menerjemahkan visi misi presiden. Dan tahun kedua, ketiga, keempat itu adalah fase produktivitas yang makanya kemudian di satu sisi ada kinerja, di sisi lain ada pengawasan. Tahun kelima itu sudah kemudian ada power relation, ada relasi kuasa dengan kekuatan yang akan bertarung lagi di pemilu berikutnya. Sehingga memang tidak lama. Oleh karena itu yang saya paling memberikan catatan di awal ini justru adalah pada prioritas sistem organisasi dan tata kelola kementerian, apalagi banyak nomenklatur kementerian baru. Itu yang saya garis bawahi ya. Sistem organisasi dan juga tata kelola kementerian butuh waktu setidaknya idealnya sekitar 6 bulan. Terakhir, poin kritis apa yang bisa disampaikan untuk bisa mengguyupkan kabinet yang kita tahu membernya lebih dari 100 orang? Ya, memang kerap kali ada gap antara yang seharusnya dengan yang senyatanya. Maksud saya, ya dalam konteks seharusnya ada loyalitas yang tunggal pada presiden sebagai orang yang berada di puncak hierarki otoritas. Tapi senyatanya ada satu realitas politik di mana groupthink itu lebih dominan. Contoh misalnya, kita memahami konfigurasi kabinet kita, diisi menteri dan wakil menteri itu 1 dari partai, 2 tim relawan atau tim sukses, yang ketiga mereka yang berasal dari profesional dan teknokrat yang mungkin juga punya endorsement dari partai. Nah, untuk menyatukan dan mengorkestrasi ini, problem seriusnya adalah ada pada komitmen untuk benar-benar loyalnya itu pada kinerja, untuk menunjang kinerja presiden. Partai itu harusnya juga berada dalam landscape yang sama atau arus yang sama. Contoh misalnya, kalau ada problem seperti misalnya menteri terlibat dalam praktik korupsi,
Nah, itu komitmen presiden bukan hanya pada orang yang bermasalah seharusnya. Dan ketua umum partai juga bukan hanya melindungi orang yang bermasalah. Tapi juga harus ada komitmen kalau misalnya ada menteri dari partainya bermasalah, korupsi, apakah kemudian punishment itu hanya diberikan kepada orang bersangkutan atau juga sekaligus ada shock terapi pada partai yang mendistribusikannya. Sehingga ini menjadi bagian juga menurut saya katalisator dari perubahan signifikan ke depan. Kalau enggak ya politik as usual. Ya itu tadi yang saya bilang, groupthink, terjadinya satu proses di mana politik itu sangat personal sentris pada orang yang memiliki otoritas mengendalikan. Kalau di partai tentu ketua umum partai. Nah belum tentu misalnya partai yang didistribusikan ke kabinet loyalnya itu hanya pada presiden, tapi bisa juga pada ketua umum partainya. Nah di sini harus ada jembatan komunikasi politik yang intens sehingga kemudian tidak terjadi sejumlah paradoks di mana loyalitas itu memang benar-benar ganda. Dan salah satu jebakan ya dalam satu konfigurasi highly fragmented multi-party system di mana sebaran orang yang mengisi kabinet itu berasal dari banyak sekali partai politik. Kalau kemudian tidak terjembatani dengan baik ya itu melahirkan problem yang sangat serius dan berulang. Gitu. Dan ini ada potensi-potensi ke arah sana? Selalu ada, apalagi ini kan kalau kita lihat yang tadi saya bilang dan Bung Daniel juga tadi sadarin, Pak Jarod juga memberi catatan yang sangat kritis tadi. Ya bagaimana misalnya praktek yang disebut dengan demokrasi kolusif itu tidak terjadi. Kan salah satu jebakan dalam konteks negara bukan hanya khas Indonesia tapi lebih banyak negara demokrasi. Ya itu yang disebut dengan kolusif demokrasi. Kolusif demokrasi bukan hanya di hilir terjadinya praktik ya, tetapi juga di mindset. Contoh misalnya bagaimana mengamankan ya hal yang paling umum misalnya level seperti undang-undang dan sebagainya itu hanya diperuntukkan oleh untuk kelompok kecil, bukan bonum komun atau kepentingan publik atau kepentingan bersamanya. Nah kalau itu yang terjadi maka ya praktik demokrasi kolusif itu sebenarnya sudah dimulai dari mindset. Tinggal mezonya macam-macam kebijakan, baru kemudian hilirnya atau mikronya tindakan-tindakan ya contohnya misalnya penyusunan, pengalokasian, implementasi anggaran itu kan problem di hilir sebenarnya begitu. Oke, nanti kita akan tunggu bagaimana Presiden terpilih dan juga Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka untuk bisa kemudian memastikan janji kampanye dan juga visi misi ini bisa berjalan baik 5 tahun ke depan dengan kita lihat lebih dari 100 orang yang sudah masuk atau calon menteri dan juga calon wakil menteri bahkan staf khusus dan juga kepala badan. Tentu kita harapkan ini benar-benar bisa berjalan sesuai dengan rencana dan juga berjalan cepat pastinya ya. Terima kasih Bung Daniel sudah bergabung bersama kami, Pak Jarod terima kasih, Mas Gun-Gun terima kasih sudah bergabung. Terima kasih semuanya Bapak-Bapak, selamat pagi, Assalamualaikum. Selamat pagi Pak Jarod, Bung Daniel. Selamat pagi Pak Daniel, Mas Gun-Gun. Saudara